amit-amit jabang bayi jangan sampai kejadian di semua musisi, tapi makannya udah mie instan tiap hari. Halo semuanya, apa kabar? Semoga audiens kalian selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan fit meskipun di rumah saja. Agar suasana rumah tidak membosankan, Talk with Ellie hadir menemani dengan bintang tamu yang seru-seru. Nah, untuk kali ini saya akan ditemani oleh Melly Guslau yang biasa disapa dengan Teh Melly. Melly Guslau adalah seorang perempuan yang multi-talent dengan berbagai kemampuan. Dia tak hanya sebagai seorang penyanyi, tapi juga komposer, pencipta soundtrack musik yang bagus, dan juga seorang penulis dan pandai berakting. Selain itu, dia juga berani untuk terjun di dalam dunia fashion dengan menelurkan label fashion Ale Abe. Selama harus di rumah saja, Melly tak pernah berdiam diri tapi rajin mentransfer semangat energi positif kepada banyak orang melalui follower di Instagramnya. Dan dia juga rajin melakukan aksi sosial dengan gabungan artis seniman Sunda. Yuk kita sapa dan sambut tamu kita kali ini, Melly Guslau. Halo Teh Melly, apa kabar? Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik. Ya, di sana semua baik juga kan? Baik-baik, di sini sehat, cuman masalahnya makan melulu. Nah, kalau Teteh gimana nih di rumah? Aku kalau makan nggak usah nunggu COVID, aku makan melulu emang. Emang enak sih makanannya. Kegiatan positif Gimana? apa nih yang dilakukan Teh selama ini? Pertama minggu-minggu pertama lumayan enjoy ya, menikmati kan biasanya kan suka keluar-keluar rumah, sekarang banyak di rumah, tapi terus udah 1 minggu ya bosen juga gitu. Terus mulai kan ada grup-grup ibu-ibu yang pencinta drakor, nonton segala macem, sampai udah nggak ada lagi film yang ditonton, terus mulai menciptakan pekerjaan sendiri. Karena aku memang orangnya juga nggak bisa nggak mengerjakan sesuatu. Jadi ya kerja-kerja apa kayak gitu ya, rapih-rapihin apa gitu, terus sortir-sortir barang yang udah nggak kepake, insya Allah nanti mau di garage sale gitu ya, terus nanti hasilnya juga buat bantu-bantu. Terus ini yang lumayan menyita waktu dan panjang gitu ya, mengisi waktu panjang di rumah ini ya itu aku bantu usaha UMKM, pedagang-pedagang kecil untuk diposting. Kan kalau misalnya mereka posting, mereka minta posting artis itu biasanya kalau endorse bisa sampai 5 sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta kadang-kadang ya. Iya. Tapi ini aku free. Kebetulan dari dulu memang aku nggak pernah terima endorse. Tapi biasanya syaratnya adalah makanannya harus enak, produknya harus bagus. Jadi yang aku suka aja yang aku posting. Tapi kalau kali ini enggak, semua mau enak, mau bagus, mau enggak. Ditolong ya Teh? Iya, gitu. Ya. Nah, ini untuk endorse ini Teh, sampai kapan ini bisa nih ditolong para masyarakat yang mungkin usahanya sedang macet ya, bisa terus nih Teh dilakukan ya? Jadi ini sebetulnya hari terakhir pengiriman ya. Pastinya juga enggak juga sih, pasti besok tetap aja ada yang kirim. Tapi aku tuh pengennya besok karena udah tinggal 2 hari lagi Ramadan, pengennya besok udah mulai mempersiapkan fokus ke Ramadan gitu ya. Jadi ini sebetulnya hari terakhir pengiriman gitu. Hari terakhir pengiriman pastinya besok masih ada sih yang diposting sedikit-sedikit gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka juga nanti setelah diposting-posting ini pas Ramadan kebanjiran order, karena kan menurut aku sih gimana pun juga kalau bidang makanan sih tetap mungkin masih ada masih ada pencerahan, masih ada sesuatu yang baik gitu ya, karena semua orang perlu makan, apalagi perlu jajan gitu, apalagi lagi lockdown gini ya, gitu. Tapi kan kalau UMKM kan kadang-kadang mereka
banyak banget. Jadi aku ngelihat banyak banget yang makanannya enak, bahkan lebih enak dari restoran-restoran besar. Tapi Hmm, karena mereka nggak punya budget untuk promosi, jadi nggak ada yang tahu ada yang tahu gitu. ya. Jadi ini aku bantu untuk memasyarakatkan gembar-gembor dan juga aku rekomendasiin ke teman-temanku yang seneng banget apa namanya pesan makanan online. Jadi dia nanya, Mel, apa Mel yang enak Mel? Oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Terus aku taruh di highlight. Jadi nanti Instagramku yang bagian highlight itu udah jadi kayak Yellow Pages, Yellow Pages makanan gitu. Nanti kalau misalnya orang makan apa ya, gue pengen hari ini mau makan apa, ya udah lihat-lihat di situ di Lihat-lihat. highlight aku gitu. Iya, iya. Bagus teh. Jadi ini memberikan contoh baik ya, karena selama ini kan kalau pakai artis endorse suka takut ya orangnya. Dan tidak hanya itu ya, ternyata Teteh juga melakukan kegiatan sosial yang bersama gabungan artis seniman Sunda ya. Gimana tuh Teh Iya, kita pengalamannya? kita ada beberapa dari anggota GAS, ada Arman Maulana, ada Hedi Yunus yang uh, campaign banget atau melakukan gerakan lelang ya. Jadi Lelang. Arman itu hampir tiap malam melelang baju-bajunya dia sendiri, terus dia juga mengajak teman-temannya yang mempunyai follower banyak, mungkin kayak Raffi Ahmad, kayak Kevin, siapa tuh yang pemain bulu tangkis tuh kemarin Gading Martin. Jadi lumayan lelang bulu tangkisnya dapat berapa, dan kita ini lagi mau kerjasama dengan ACT, jadi kita membiayai sebagian dari food truck-nya mereka yang bisa sampai 1.000 sampai 1.500 per daerah untuk menyediakan makanan gratis ya, makanan Oke. gratis. Nah, itu tuh itu biayanya sebenarnya kalau mau jujur satu harinya itu bisa 1,5 M ya. Jadi Oh, kalau aku melihat ini nggak bisa kalau dari gas aja gitu. Jadi mesti juga dari orang lain, dari pihak-pihak lain yang mudah-mudahan dengan adanya gas bergerak ini menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Karena menurut aku public figure itu adalah pihak yang paling gampang banget mencari donasi. iya, iya. Ya, terus semangat ya Teh, karena sangat membutuhkan ini masyarakat terhadap berbagai bantuan ya Teh. Dan waktu Teteh Iya, kasih ke ojol ya, gimana Teh persiapannya? Kemarin di Instagram pakai ada pelapis plastik gitu ya Teh. Tipsnya gimana terus sampai di rumah dibuang? Cerita dong Teh. iya karena waktu hari pertama tuh ya, kita tuh selalu pengen ngerasain ya, nggak cuman kasih gitu aja, tapi kita pengen turun langsung. Turun langsung itu ternyata apa namanya asupan buat jiwa saya lebih 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 enak seperti ini ya. Seperti halnya sekarang. Sekarang kalau misalnya mau diambil simpelnya, kenapa nggak orang posting sesuatu di tag ke aku tuh aku repost. Tapi aku nggak mau begitu. Jadi aku pengennya tuh ada pahala yang paralel gitu ya. Jadi misalnya gini, orang kirim ke aku ada proses membuka packagingnya, terus menyusun, memotret, kadang-kadang aku cobain walaupun cuma segigit, tapi ya berenek juga kalau sehari 100 makanan ya gitu. Nah itu menurut aku tuh satu kebahagiaan tersendiri, dan orang yang kirimnya itu banyak bisa dibagikan lagi ke orang, jadi nggak berhenti di kita pahalanya, berhenti di orang itu juga. Jadi yang menikmati ini banyak gitu, banyak pihak yang menikmati dan hasilnya lebih puas daripada kita cuman repost gitu menurut aku. Oke. Ya, terus sampai di rumah langsung mandi gitu ya, semua keramas, baju dibersihkan gitu ya. Iya, waktu itu kalau yang keluar rumah, tapi yang ini yang pengiriman barang ke rumah, makanan dan lain sebagainya, ini sebenarnya resikonya cukup tinggi ya, karena kan kita nggak tahu di packaging itu bekas dipegang siapa atau apa. Jadi securityku sama driverku itu bagian semprot, semua yang datang disemprot disinfektan dulu, terus dibuka pakai sarung tangan. Pokoknya prosesnya rada ribet, makanya itu memakan waktu bisa sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam, tapi menurut aku proses itulah yang menarik, dan ini kenangan yang nggak akan pernah terlupakan gitu, bahwa kita pernah mengalami masa-masa seperti ini. Iya, iya. Dan ternyata responnya terhadap mereka timbal balik ada buyers ya, ada pembeli ternyata ya. Iya, ada juga macam-macam ya, namanya juga orang, ada yang jadi macam-macam. Kalau aku selalu memberikan
apa namanya ya, bukan nasehat, kalau nasehat kayaknya terlalu tinggi, tapi masukan kepada mereka bahwa nggak ada yang cash and carry gitu. Misalnya kita posting sekarang terus hari ini juga bejibun yang enggak mungkin mungkin ada yang begitu, tapi mungkin ada yang enggak. Hal lain yang mereka dapat followernya nambah. Hal lain yang mereka dapat juga mungkin yaitu pahalanya ya. Jadi Ya. dengan mereka mengirim barang ke aku aja, mereka kasih kerjaan ke ojol gitu ya. Terus ojol itu mendapatkan makanan dari aku. Itu udah sangat berantai dan mudah-mudahan kalau menurut aku kalau kita mempermudah atau kita meringankan kesulitan dan masalah orang lain, mudah-mudahan insya Allah masalah dan kesulitan kita juga ringan. Tapi memang mungkin nggak bisa cash and carry, karena kan kita bukan nabi ya, kita manusia biasa. Jadi pasti ada proses, dilihat sama yang di atas, bagaimana ketulusan kita, bagaimana apa, karena tulus dan narsis dan apa tuh kan beda tipis, tapi biar yang di atas yang menilai. Tapi saya yakin semua yang mengirim makanan itu pastinya nantinya akan mendapatkan sesuatu yang bagus, walaupun nggak cash and carry detik itu juga gitu. Ya, ada proses waktu lah ya Teh ya. Ya, Lalu sabar. Teh, ya sabar. Kan Teteh juga peduli ya mentransfer energi positif ya di followersnya, di Instagramnya, termasuk memberikan semangat supaya para tenaga medis kita ya tidak padam semangatnya. Nah, itu gimana pendapat Teh Meli ya terhadap perawat nih, kan ada yang keluarganya kok jadi dikucilkan, terus juga waktu penguburan jenazah COVID-19 ada penolakan terhadap warga di sekitar TPU. Kan sebenarnya itu nggak masalah. Menurut Teteh gimana? Kalau aku pribadi, jadi gini, aku ada beberapa gerakan. Pertama yang aku lakukan sendiri di rumah seperti ini, terus yang bersama GAS, terus lalu yang bersama Hara. Hara itu ada aku, Rosa, Titi DJ, Syahrini, Andin, terus Krisdayanti, ada Ko Yung Yung, Ko Jafar, ada Rio Motret. Itu memang kita concernnya ke Earth ya. Jadi biasanya kita gempa bumi apa, nah, tapi sekarang itu kita sekarang konsen ke medis. Jadi kita mencari bantuan untuk apa namanya, untuk pengadaan APD dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga kita lebih support kepada medis. Yang pertama bahwa jadi gini loh, kalau misalnya perjuangan dalam hal mensejahterakan seniman musik atau seniman film dan lain sebagainya, itu tugas kita ya sebagai seniman. Dan sekarang memang waktunya panggung ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk tenaga medis ya. Jadi yang pertama, selain daripada memang ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan mungkin meletihkan luar biasa untuk mereka, tapi inilah panggung yang luar biasa yang mungkin tahun depan dan tahun-tahun berikutnya nggak akan ada lagi. Ini panggung yang positif, maksud saya bukan panggung yang negatif ya. Jadi aku sih lebih gini loh, lebih ke tenaga medis. Udahlah nggak usah lihat apa, nggak usah lihat ini waktunya kalian show gitu ya, memperlihatkan bahwa apa yang sudah kalian ucapkan lewat sumpah itu memang bisa terrealisasi dengan sangat bagus. Dan memang kita kan pada akhirnya hidup itu bukan bagaimana kita terkenal, tapi bagaimana kita dikenang gitu ya. Dan untuk masyarakat yang mungkin wafat, terus dikucilkan oleh tetangga dan lain sebagainya, bahkan pemakamannya pun juga ini itu mungkin menurut aku edukasi yang kurang, atau ya mereka kurang dapat mencerna atau memahami edukasi yang memang sudah digulirkan oleh pemerintah dan oleh tenaga medis. Karena kalau dipikir lagi, kita nggak bisa menelan informasi cuma satu atau dua. Kita lihat lagi relatednya dengan informasi atau berita yang lainnya, bahwa kalau misalnya COVID itu bertahan di besi itu berapa jam, di kertas berapa jam, di kain berapa jam gitu, yang kayak gitu-gitu ya. Terus kalau merunut lagi ke dalam apa namanya, ke dalam atau ke hal keagamaan ya, apa yang sudah bernyawa dan tidak bernyawa itu pastinya tidak akan menyimpan sesuatu berlama-lama, termasuk menurut aku virus itu. Jadi mungkin kalau jam 7 meninggal,
jam 9 ya udah blas, nggak ada gitu ininya. Jadi ya memang mesti dibarengin dengan kecerdasan atau keinginan untuk tahu, nggak cuman, oh ini kan kita bukan penyakit kusta gitu ya, bukan penyakit apa yang memang menularnya cepat, bukan menjijikan, dan juga bukan penyakit itu bukan hasil karena kita melakukan hal yang tercela gitu. Semua nggak ada yang menginginkan. Jadi sebaiknya ya itu tadi ya, edukasinya diperbanyak lagi. Mungkin kalau misalnya masyarakat kita tidak apa kucing aku ikutan tidak apa namanya tidak atau malas atau nggak mau membaca dari berita, ya di sebelah-sebelahnya kita sebisa mungkin setiap ketemu orang ya dicekokin aja, jangan males gitu. Toh kita kan lagi lockdown, lagi nggak ada kerjaan, ya itu tadi gitu, dari mulut ke mulut mungkin lebih bagus. Ya, kalau enggak nanti yang kan ada yang penggali kubur tuh, kan mayatnya nggak ngegali sendiri ya, pasti ada penggali kubur gitu ya. Ada orang yang gali dan lain sebagainya. Iya kan, yang mungkin yang nggak pakai APD juga, dia cuma pakai masker dan pakai sarung tangan, kadang mungkin nggak sarung tangan. Apakah dia kena COVID? Kan enggak gitu. Baik-baik aja sampai sekarang gitu. Jadi ya mungkin itu mesti informasi ini dicari lagi relatednya, dicari lagi ini, terus dicerna, oh ternyata begini gitu. Iya Teh, mudah-mudahan lah sosialisasi, edukasi mungkin mereka kurang paham saja terhadap hal ini, semakin digerakkan, dan nanti kita bantu promo juga ya Teh. Tadi apa yang Teh bilang nanti akan kita sampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Lalu Teh, sebentar lagi kan bulan Ramadan ya dan Lebaran. Kira-kira Teteh bisa cerita nggak sih Teh, apa sih hikmah Ramadan yang paling berkesan selama ini yang Teteh rasakan? Kita sharing ke audiens kita. Hikmah Ramadan itu kan menurut aku adalah bulan di mana-mana orang berlomba-lomba untuk berbuat baik ya. Terus yang tadinya sholatnya juga bolong-bolong sekarang mungkin jadi enggak, karena kan memang Allah menjanjikan ini pahalanya dilipat gandakan. Menurut aku ini adalah the best Ramadan di sepanjang ada Ramadan di dunia ini, adalah ini the best Ramadan. Karena apa? Karena lahan kebaikannya, lahan untuk kita berbuat baik itu banyak banget. Aku nggak bisa ngebayangin kalau di dunia ini semua kaya raya. Kita mau sedekah ke siapa? Kan? Kalau semua di dunia ini makmur, sehat dan lain sebagainya. Nah ini Allah udah kasih sesuatu yang, hey ini lahannya banyak loh, ayo kamu berbuat. Jadi ini the best sih menurut aku. Benar-benar disediakan lahannya, disediakan kasusnya, disediakan masalahnya. Jadi ya memang ini kesempatan terbaik kita ya selama bulan Ramadan, selama hidupku mungkin ya, untuk melatih dan mengecek lagi hati kita nih sebenarnya empatinya segimana sih, tebel atau tipis apa ya, karena kan pastinya menurut aku yang kesulitan apalagi di bidang ekonomi itu di bulan Ramadan ini berlipat ganda dari bulan-bulan Ramadan yang dulu gitu. Dan ini saatnya kita yang punya sedikit, mungkin kita punya, misalnya kita cuma punya 1.000, ya udah 1.000 bagi 2 deh sama mereka gitu, 500. Saya yakin gitu 1.000 itu akan menjadi 100 juta kalau kita memang melakukannya dengan ikhlas gitu. Iya Teh. Semoga tahun ini memang benar sih ladang kita untuk beramal ya Teh ya. Iya, betul. Ya. Lalu Teh Meli kan juga Duta Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina ya, dan pernah mengunjungi jalur Gaza ya bersama ACT. Kemarin juga dapat ucapan selamat ulang tahun ya dari anak-anak ya Teh dari sana. Iya. Ya. Gimana Teh pengalaman berharga dari sana? 2017 ya kalau nggak salah aku ke sana bersama Kupro, bersama Kupro. Itu sampai jalur Gaza. Itu aku seneng banget artinya gini. Tadinya aku pikir pemukiman Palestina itu jauh lebih kumuh dari yang dilakukan atau pemukiman yang ada di Indonesia ketika ada bencana alam. Tapi ternyata enggak. Ternyata pemerintah Turki dan di sana itu sangat karena banyak banget bantuan seluruh dunia untuk Palestina. Jadi tendanya juga bagus,
terus mereka juga belajarnya dengan baik, tapi memang di sana nggak ada pelajaran-pelajaran seperti di negara lain ya. Mereka diharuskan hafiz Quran, itu nomor satunya. Jadi makanya waktu aku mau adopsi salah satu anak dari sana nggak bisa, karena mungkin takutnya kalau aku bawa ke Indonesia jadi pemain sinetron, karena kan cakep-cakep. Jadi mereka mengutamakan hafiz Quran, tapi sandang pangan sekolahnya juga, dan mereka menjanjikan semua anak Palestina yang ada di sana itu mimpinya harus tercapai. Jadi misalnya ada yang pengen jadi dokter, ya harus tercapai. Bagaimanapun caranya, itu semua kita di seluruh dunia ini adalah orang tua mereka. Karena apa? Karena yang saya sedih itu, mereka melarikan diri dari Palestina menuju ke perbatasan Gaza itu adalah melalui laut, ya, melalui laut, dan mereka pergi bersama tetangganya karena di sana mungkin chaos, ada bersama tetangganya, ada yang bersama ibunya, karena semua laki-laki harus maju ke medan perang, ya. Jadi pasti perempuan dan anak-anak yang masih bisa melarikan diri. Dan uniknya adalah bahwa yang selamat ke jalur Gaza adalah semua anak-anak. Padahal kalau kita pikir secara logika, ya, nggak mungkin dong, pasti yang selamat pasti orang tua yang lebih bisa menyelamatkan diri. Tapi semua rata-rata anak-anak dan mereka sampai ke jalur Gaza dalam keadaan yatim piatu, shock, ya. Mau kita kasih donasi sebesar apapun, mereka tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Dan aduh, sedih sih kalau ngomongin itu. Nggak akan melupakan kejadian itu, karena itu menjadi memori yang sangat buruk buat mereka. Jadi waktu aku datengin aja anak-anak, ada yang dipanggil aja atau misalnya aku pegang aja, itu mereka kayak nolak duluan karena mereka takut banget sama orang asing, takut banget gitu. Jadi mesti pelan-pelan banget. Tapi ya insya Allah mereka menjadi calon penghuni surga, insya Allah. Dan satu hal lagi yang aku tahu, bahwa setiap 1.000 anak yang meninggal di sana, setiap 1.000 anak juga yang lahir. Jadi nggak akan pernah habis itu. Penerusnya tuh nggak akan pernah habis. Dan ada satu keluarga yang anaknya masih bayi, ingusnya kemana-mana, terus cuman ada bapaknya juga gangguan jiwa, ibunya juga gangguan jiwa. Jadi anaknya itu ya di rumahnya itu jadi kayak yang dapat rumah ini ya, yang nggak di tenda, yang dapat rumah kalau keluarga biasanya dapat rumah ruko belum jadi. Jadi mereka itu pintunya itu dari selembar kain, dan bayangin kalau mereka lagi melalui musim dingin yang minus. Kita aja kalau dingin di AC kan perlu selimut, yang mereka tuh nggak ada gitu. Dan semua bantuan yang masuk dari seluruh dunia, misalkan gini, misalnya aku bawa ambulan 10 ambulannya itu diterima ya dengan baik. Nanti minggu depannya dibom. Gitu. Jadi kayak ngenyek gitu ya. Tapi ya memang itu, dan itu aku percaya banget juga itu salah satu lahan Allah untuk menguji kita yang di luar sana, yang tidak ditugaskan secara langsung untuk menjaga Al-Aqsa. Kita bisa jaga Al-Aqsa dari jauh, yaitu dengan selalu menyantuni mereka yang di Palestina, belum lagi dicibir ya. Banyak negara-negara yang mencibir bahwa itu kan apalah pokoknya ya. Tapi ya positifnya adalah kalau menurut aku, kalau untuk Palestina kita nggak usah lihat bahwa mereka Muslim, kita nggak usah lihat bahwa mereka dari negara Muslim atau apa. Ini bukan tentang siapa kita, profesi kita, agama kita, tapi ini memang tentang kemanusiaan. Iya Teh, jadi pelajaran berharga sekali ya Teh ya di sana. Ya, Teh. Terima kasih atas sharingnya. Lalu dari dunia bisnis hiburan Teh, ini kan salah satu yang terkena dampak COVID-19 ya. Kira-kira gimana nih Teteh sama teman-teman di bidang ini supaya tetap semangat bahwa badai ini sebenarnya bisa kita lalui? Sebetulnya kalau boleh jujur, bidang ini adalah salah satu bidang yang menyedihkan. Karena apa? Karena gini, aku kebetulan kan punya Leabe Collection ya.
ketika bajuku aku jual, aku dapat cash. Nggak ada tuh bisa ngutang, kan nggak bisa. Tapi kalau penyanyi, hari ini aku nyanyi di stasiun TV, honornya bisa 4 bulan kemudian. Sementara modal harus tetap berjalan. Misalnya gini, misalnya TV-nya minta, besok Mbak Meli pakai baju glamor ya, gitu. Bling-bling, apa. Apakah mereka mau tahu bahwa aku lagi punya uang, gitu. Terus make up-nya harus gini-gini, apakah mereka nggak bisa. Jadi kita harus tetap, jadi orang memang melihat public figure itu mewah, tapi banyak public figure teman-temanku juga yang kelilit hutang banyak. Bukan kelilit hutang dalam arti apa, tapi mereka mobilnya, rumahnya, apanya, leasing gitu ya, nyicil. Nah, sekarang memang sangat menyedihkan, bahkan memang profesi yang hari ini bayar, hari ini dibayar, ya besoknya untuk modal berikutnya gitu. Kalau misalnya kita bayangin aja kalau kita misalnya stripping di TV setiap hari ini, besok, lusa, sampai sebulan itu modal kita duluan. Begitu dapat bulan depannya, ya untuk nutupin modal yang belakang. Ya memang sih kelihatannya karena kita pakai baju bling-bling dan lain sebagainya. Tapi saya yakin, mungkin lebih kayaan tukang sayur mungkin menurut saya ya, karena tukang sayur itu cash and carry dan dia nggak perlu lifestyle yang berlebihan, nggak kayak public figure gitu. Public figure karena namanya juga dilihat orang, jadi ya mesti mau nggak mau mereka harus tampil cakep, mungkin juga ada beberapa yang tampilnya harus pakai brand dan lain sebagainya. Ini miris, tapi menurut aku ini pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat berharga bukan buat mereka yang UKM dan lain sebagainya, tapi khususnya untuk public figure juga yang tidak punya gaji tetap. Tidak punya gaji tetap, tidak punya pensiun, nggak punya jaminan sosial atau apa, nggak punya kita gitu. Jadi semua harus berjuang sendiri. Makanya aku sama GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda itu sebenarnya fokusnya untuk membantu seniman. Banyak dari dulu, kita udah 10 tahun ya, membantu seniman-seniman yang udah nggak produktif, yang nggak punya biaya, yang tadinya dulunya glamor udah tinggal rumah satu petakan, itu kita bantu, kita bikin donasi, kita galang donasi dengan nyanyi gratis dan lain sebagainya, kita ada uang kas, kita bantu mereka. Karena kita mau kejet-kejet juga, kita seniman itu bukan profesi yang sampai detik ini belum terpikirkan masa depannya oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti dipikirin. Ya Teh, mudah-mudahan ada jalan Tuhan ya Teh. Entah itu nanti ada usaha apa ya, pasti, ya, pasti. yang bisa dikerjakan selain tenaga hiburan. Oke Teh, terima kasih banyak Teh. Kami dari Obsession Media Group. Aku makasih banyak juga dikasih lahan, kesempatan sharing. Yang membawahi majalah Women's Obsession, Men Obsession, MuslimObsession.com dan ObsessionNews.com telah untuk mewawancarai. Semoga apa yang telah Teteh sharing di sini dan bagikan bisa menjadi pelajaran berharga dari para pendengar kita semua. Selamat sore Teh. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam. Nah, audiens sekalian, terima kasih ya telah menonton tayangan Talk with Ellie. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Teh Meli menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya, Talk Show with Ellie. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Women Obsession. Sampai jumpa!